Selamat malam buat kita semuanya. Biarlah pada saat ini semoga kita dalam baik-baik saja, dalam sehat-sehat saja, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan. Pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Hari Terakhir di Bumi. Hari terakhir di bumi. Berbagai pendapat tentang tentang kiamat. Ketika kita sudah mendengar hari terakhir di bumi, mungkin kita juga berpikir tentang kiamat. Berikut ada beberapa pendapat orang ketika mendengar kiamat. Bumi akan meledak karena kehabisan energi. Karena dalam hukum fisika, sesuatu yang panas pada akhirnya akan meledak. Atau suhu meningkat dan es yang ada di kutub akan mencair lalu meluap dan menyebabkan pulau-pulau akan tenggelam. Ada juga yang berpendapat bumi nantinya kiamat ketika bumi dihantam oleh meteor berjatuhan. Ada juga berpendapat bumi beku jadi es karena matahari yang sudah kehabisan energi, matahari yang sudah tidak panas lagi. Adanya penduduk yang begitu semakin bertambah banyak membuat kekurangan pangan. Manusia semakin banyak, tapi pangan semakin sedikit. Kira-kira begitulah sebagian pendapat orang. Bagaimana tentang pendapat Alkitab tentang akhir dunia ini? Alkitab menyatakan, di dalam Alkitab terdapat 2.500 ayat yang menyatakan tentang kedatangan Yesus. Bagaimana dengan gereja? Banyak gereja Kristen sekarang tidak lagi menceritakan, mengabarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka terlena. Banyak gereja sekarang yang terlena dengan dunia. Banyak gereja yang tidak rindu dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita bersyukur, kita saat ini dan gereja kita selalu mengingatkan untuk bersiap menanti Yesus yang kedua kali. Kisah 1 ayat 9 sampai 11 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka datang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti kamu melihat Yesus naik ke surga. Matius 24 ayat 3 mengatakan, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tanda yang pertama, nabi-nabi palsu. Di zaman kita sekarang ini makin banyak ajaran sesat. Matius 24 ayat 4 dan 5 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita diminta Yesus untuk waspada akan hal ini, karena akan banyak yang datang memakai nama Yesus
tetapi pada akhirnya akan menyesatkan orang-orang benar. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kita lihat akan sangat banyak Mesias dan nabi-nabi palsu yang muncul di zaman kita sekarang ini. Tanda yang kedua, peperangan. Kita ketahui peperangan antara Israel dan Palestina sudah begitu lama berlangsung. Tidak ada tanda-tanda damai. Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Di Timur Tengah sana sampai sekarang sangat banyak peperangan, baik perang saudara, perang suku, dan yang paling terkenal yaitu perang antara Palestina dan Israel yang tidak berkesudahan. Dan memang itu sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa itu adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Perang Dunia Pertama menelan korban 20 juta orang meninggal. Perang Dunia II menelan 50 juta orang meninggal. Begitu luar biasa korban yang disebabkan oleh perang. Negara mempersiapkan dirinya masing-masing untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Saling menguatkan pertahanan, membuat sedemikian hebat untuk menghadapi musuh dari luar. Membicarakan perdamaian, tetapi selalu bersiap-siap untuk berperang. Begitulah zaman sekarang. Selalu membicarakan perdamaian, tetapi mereka juga mempersiapkan diri untuk berperang. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Tanda berikutnya adalah akan ada kelaparan. Akan ada kelaparan. Seluruh dunia sementara hidup di garis kemiskinan. Berusaha untuk hidup dari satu panen ke panen berikutnya. Hanya tergantung kepada panen. Ketika panen itu gagal, ya kelaparan bisa jadi melanda daerah itu. 57 juta orang mati per tahunnya akibat kelaparan. 156.000 orang mati per hari akibat kelaparan. Luar biasa kelaparan yang dilanda manusia mengakibatkan banyak korban jiwa. Dan 6.500 orang mati per jam karena kelaparan. Dan 108 orang mati per menit karena kelaparan. Dan 2 orang setiap detiknya mati karena kelaparan. Jumlah penduduk saat ini ada 5 miliar. 60% diantara kekurangan gizi dan 20% akan kelaparan. Kita lihat begitu luar biasanya kelaparan yang dilanda saudara-saudara kita di Afrika sana. Gagal panen mengakibatkan mereka kelaparan dan mengakibatkan. Tanda yang keempat apa? Gempa bumi. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 7. Rata-rata 6.000 gempa bumi besar terjadi. Setiap tahunnya 6.000 gempa. Dan berikut adalah gempa yang terjadi di Jogja, menghancurkan
rumah warga 6.000 lebih, dan banyak orang meninggal hanya dalam hitungan menit. Banyaknya bencana alam, yaitu termasuk lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo, menghancurkan rumah-rumah warga begitu banyak. Tanda yang berikut adalah pengejek. Bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Oh, di lingkungan kita sekarang sangat banyak orang yang melakukan ini, membuli satu sama lain, yaitu itulah pengejek-pengejek. Mereka menjatuhkan orang hanya untuk hawa nafsunya, hanya untuk kesenangan diri semata. Mereka tidak mempedulikan perasaan orang lain, tetapi mereka melakukan bully supaya hawa nafsunya terturuti. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu, sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu diciptakan. Mereka tidak percaya akan kebangkitan dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pesta pora, kawin mawin moral maroso. Kita lihat di sekeliling kita begitu sering, atau sekarang orang lebih banyak ke acara konser daripada ke gereja. Ketika konser diadakan, ratusan orang bahkan ribuan akan mendatangi konser itu. Tetapi ketika gereja dibuka untuk memuji Tuhan, banyak kursi-kursi yang kosong. Di berbagai negara pada saat ini sudah ada yang melakukan atau menyetujui perkawinan yang dilarang, yaitu antara lesbi dan gay. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sudah banyak terjadi sekarang. Matius 37, Matius 24, ayat 37 sampai 39 berkata, Yesus berkata, sebab bagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita lihat teman-teman, bagaimana kemerosotan akhlak pada zaman Nuh akan terulang lagi pada zaman kita. Tidak ada rasa peduli manusia kepada manusia lain, mementingkan diri sendiri. Itulah yang akan terjadi pada zaman kita pada saat menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah datang. Mereka tidak tahu kebenaran, mereka melupakan kebenaran. Dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini adalah suatu teguran keras kepada kita. Apakah kita memang termasuk kepada manusia yang dilenyapkan itu? Atau kita adalah Nuh yang nantinya setia untuk mendengarkan atau melakukan firman Tuhan itu? Lukas 17 ayat 28. Demikian juga yang terjadi di zaman Lot. Luar biasa. Begitu rusaknya moral di zaman Lot, akan juga terjadi di zaman kita sekarang. Sodom dan Gomora dan kota sekitarnya yang dengan cara sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Roma 1 ayat 26. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang tidak wajar dengan yang wajar, yang dengan tidak wajar. Seks merajalela di mana-mana.
akhlak moral manusia semakin merosot. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan dengan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap yang lain. Kita lihat moral yang sangat rusak akan kita hadapi, akan kita lihat di sekeliling kita di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Laki-laki dengan laki-laki. Itulah yang terjadi di beberapa daerah, negara. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Tanda yang berikut, kejahatan merajalela. Kita lihat beberapa kejahatan di sekitar kita sangat-sangat banyak. Tidak mempedulikan orang lain. Yesus berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di zaman kita sekarang ini, semuanya butuh uang. Untuk semua hal kita perlu uang. Untuk impian perlu uang. Untuk membeli sesuatu perlu uang. Banyak orang sekarang menjadi hamba uang, mengutamakan uang, diperbudak uang di dalam kehidupannya. Mereka akan membual menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu cara berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Itu buruknya teman-teman. Bagaimanalah manusia sudah merasa tidak suka dengan hal-hal yang baik. Dia ingin melakukan dosa secara terus-menerus. Demonstrasi buruk di mana-mana. Kita lihat beberapa waktu yang lalu adanya perubahan undang-undang yang direncanakan oleh DPR memancing banyak masyarakat untuk turun melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasinya. Ada yang menolak untuk memperjuangkan diri mereka. Mereka berbondong-bondong di jalanan. Begitu banyak lautan manusia hanya untuk melakukan demo terhadap perancangan undang-undang ini. Kesukaran lain disebabkan pertentangan di antara kapitalis, yaitu pemimpin dengan buruh. Banyak sekarang buruh digaji tidak sesuai dengan, mendapatkan upah tidak sesuai dengan tenaga. Itu menyebabkan beberapa demonstrasi buruh terhadap pemimpin. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabitkannya. Banyak sekarang buruh itu digaji tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Tanda yang berikut, penginjilan meningkat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitahukan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Di samping dari beberapa kejadian bencana alam, kerusakan moral, tetapi di situ juga penginjilan akan semakin ditingkatkan. Banyak orang yang akan menginjilkan, mengabarkan firman Tuhan. Pengetahuan semakin bertambah. Kita hidup di zaman, atau kita hidup di zaman begitu bergantung pada teknologi, di mana setiap tahun produk-produk yang baru bermunculan yang begitu
yang begitu dibutuhkan manusia. Pengetahuan akan pertama-tama. Setelah semua tanda digenapi, apa yang akan terjadi? Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat sesuatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap mereka. Akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontar cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Demikian juga kamu melihat semuanya ini. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang Tuhan. Kedatangan anak manusia itu, kedatangan Yesus itu sudah dekat. Maka bersiap-siaplah, karena tidak ada yang tahu pasti kedatangan Yesus, waktu kedatangan anak manusia itu kapan. Tapi Matius mengatakan waktunya sudah dekat. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Biarlah melalui kabaran firman Tuhan yang sedikit ini, biarlah kita menerima Yesus, biarlah kita menerima Yesus untuk supaya ikut ke dalam kerajaan surga. Biarlah kita menerima firman-Nya, biarlah kita mengikuti firman. Dan dikatakan, jika kita memang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, biarlah kita dilahirkan dari air dan roh. Yaitu biarlah kita menerima baptisan, biarlah kita menerima kelahiran baru, supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama Yesus. Biarlah melalui pekabaran ini Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin.